Tetapkan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari sebagai tersangka dugaan suap. Sosok bupati yang dilantik pada tahun 2016 ini, masa jabatan ini merupakan periode kedua bagi Rita. KPK menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta, Samarinda, dan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengusut aset terpidana kasus gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Selain menyita puluhan mobil dan motor, aset tanah, bangunan, serta ratusan dokumen juga disita dari 9 kantor dan 19 rumah. Bersama narasumber dengan Kak siapa Kak? Nama saya Ahmad Alto dari Elektro Angkatan 2022. Oke, jadi Kak, di sini aku bakal mau tanya ke Kakak berkaitan dengan kasus gratifikasi Kak. Menurut Kakak, apa sih kasus gratifikasi itu Kak? Nah, kalau menurut saya sih gratifikasi ini semacam, kalau konteksnya itu pemberian barang atau uang. Nah, tapi konteksnya gratifikasi ini bisa luas juga, kayak bisa juga dalam bentuk tiket dan juga bentuk apalah gitu, bedanya dengan korupsi. Nah, tapi kalau gratifikasi ini juga, ini kalau bisa dibilang hampir sama seperti korupsi. Sikap apa sih yang harus kita ambil Kak supaya budaya gratifikasi itu sudah nggak marak lagi di Indonesia? Nah, sebenarnya kalau kita sebagai mahasiswa itu jelas ya, bagaimana kita menemukan sikap gratifikasi itu nggak ada di diri kita, terus dengan kita sering menganut diri kita dalam soft skill dan juga dalam hal keuangan. Jika kita menganut dalam kepanitiaan atau organisasi, jangan hal mengenai uang itu kita lebih-lebihkan gitu. Kayak melakukan pembiayaan di kampus itu kita lebih-lebihkan dengan tujuan lain. Sebagai mahasiswa, apakah cukup diberi bekal untuk menjadi pemimpin yang jujur? Apa yang kurang dari sistem pembelajaran anti korupsi yang ada di Indonesia untuk sekarang? Nah, sebenarnya kalau dibilang cukup, kurang sih, karena dalam sistem pembelajaran kita itu sebenarnya nggak mencakup kalau di lingkungan akademik saat kita di mahasiswa, karena hal-hal korupsi itu dipelajari menurut saya sendiri ya. Karena korupsi itu bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar kita. Contoh, mau kamu di masnya di organisasi atau di kepanitiaan, kita harus belajar bagaimana kita mengatur keuangan kita sendiri gitu. Nah, kalau misal di saya sendiri, saya sebagai mahasiswa teknik elektrik, kita nggak belajar korupsi ya di mata kuliah saya, tapi saya belajar kalau saya itu di organisasi atau kepanitiaan itu korupsi itu yang mana gitu, bagaimana kita nggak melakukan korupsi atau tidak gitu. Oke, kenalkan aku Aditya Wisnu Wardana dari Teknik Elektro Angkatan 2022. Menurut kakak, pendapat kakak nih tentang hukuman 10 tahun penjara untuk pejabat seperti Ria Widiasari, apakah cukup adil? Nah, jadi kalau berdasarkan studi kasus yang saudara berikan tadi, menurut saya untuk hukuman 10 tahun itu layak ya kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimana undang-undang tersebut membahas tentang korupsi dan juga ibarat penyalahgunaan kekuasaan ya. Menurut saya hukuman 10 tahun ini ya ibaratnya bagus, bukan bagus sih, kayak lebih tepatnya tepat diberikan kepada yang bersangkutan ya, dikarenakan itu sama saja merugikan negara ya, karena yang kita lihat juga kan gratifikasinya ini ditujukan kepada diberikan oleh seseorang yang punya kepentingan, yang dimana seseorang yang memberikan ini dia punya proyek terutama tambang, yang dimana ibaratnya lebih kayak memanipulasi izin usaha pertambangan atau IUP-nya ya. Kalau kita sebagai mahasiswa bagaimana menyikapi bentuk gratifikasi itu, sebenarnya gratifikasi ini sering terjadi di beberapa kehidupan ini, kayak di selama kita kehidupan sehari-hari itu secara tidak langsung kadang kita tuh nggak sadar kalau kita ini melakukan gratifikasi gitu. Cuman ya itu kan kayak persepsi masing-masing juga sih sebenarnya, karena kalau dilihat di sini seperti yang saya bilang tadi kan tergantung dia tuh punya kepentingan apa sih ketika gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa ketika kita menyikapi suatu gratifikasi itu ya kita harus belajar untuk tidak membiasakan menerima sesuatu itu untuk kepentingan kita sendiri gitu. Menurut saya kalau pelajaran yang lain ya pasti setiap
setiap kayak pelajaran kartu kewarganegaraan atau pertama kali mahasiswa itu masuk pasti ada dijelaskan kayak selain penyalahgunaan narkoba, kita juga pasti diajarkan untuk katakan tidak pada korupsi. Itu menurut saya sudah slogan yang ada sih sejak kita duduk di sekolah menengah atas. Nah, tapi menurut saya ada yang kurang sih dalam pembelajaran mengenai gratifikasi ini. Sebenarnya untuk mencegah gratifikasi itu kita harus menanamkan dalam diri untuk selalu bersyukur sama apa yang kita punya. Gitu. Karena terkadang orang yang melakukan tindak pidana korupsi, melakukan gratifikasi atau suap menyuap lainnya itu terkadang mereka tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya pribadi itu saya tidak puas karena seorang koruptor itu berarti mereka sudah bersifat kapitalis, bersifat terlalu berlebihan. Berarti kan ada korban yang dihasilkan dari sikap yang tersebut. Hukumnya itu harus dimiskinkan sekeluarganya. Berarti kalau di penjara itu Nggak cukup di penjara karena mereka pasti punya simpanan. kan kalau di penjara harus didenda juga berarti kan? Didenda ada kan seorang koruptor kan bukan orang biasa, orang pintar itu yang punya backupan yang lainnya. Jadi dimiskinkan. Seperti apa celahnya yang bisa memungkinkan munculnya kasus gratifikasi, Pak? Celah dengan kasus yang sama gitu. Iya, Pak. Ini terhadap mahasiswa. Mungkin pengadaan baju angkatan itu bisa. Terus kalau di acara Pengmas itu bisa diadakan SPJ-an palsu. Terus paling kalau untuk mahasiswa itu, kalau untuk duit jumlah besar kan nggak mungkin. Paling ya itu pengadaan baju, pengadaan barang untuk acara angkatan paling gitu. Pengetahuan saya ya. Kalau bisa pembelajaran mengenai Pancasila tuh harus ditekankan. Terus agama pastinya, ya kan? Agama sama pendidikan lebih ke Pancasila, lebih kepada agama, terus sayangi orang tua, terus keluarga. Kalau di rumah hanya semeraut, pasti di kampus semeraut. Karena itu cerminan, udah jauh-jauh. Jadi ya sifat dari orang tua dulu, kampus, baru keluarga. Pembelajaran Pancasila dan agama lah. Di sini saya bersama narasumber saya. Ya, saya Fetianti Paiso, bisa panggil Feti. Saya sendiri tinggalnya itu di Balikpapan, tepatnya di Batakan. Jadi menurut kakak nih, kenapa masih banyak masyarakat yang mau kasih uang atau barang pelicin ke pejabat dan juga pihak-pihak pemerintah, padahal itu dilarang, Pak, dilarang, Kak, tidak dinormalisasikan. Iya, kalau menurut saya kenapa hal itu sering terjadi, itu tuh yang pertama, dari yang saya lihat ya, itu tuh karena orang-orang itu menganggap, hal tersebut itu sering atau biasa sudah dilakukan oleh banyak orang. Sehingga, yang tertanam dalam pikiran orang itu, "Ah, hal ini udah biasa terjadi kok, ya udah kalau misalnya kita buat nggak salah dong." Apakah kakak sendiri pernah menyaksikan atau pernah menjadi salah satu pelaku dari gratifikasi ini, Kak? Kalau untuk pelaku sendiri tuh enggak pernah. Tapi kalau untuk menyaksikan tuh pernah pastinya melihat, hal tersebut di berita, kayak gitu sih. Wah, berarti belum pernah ngelakuin ya, Kak? Iya, Baik. jangan sampai sih kalau bisa. Iya. Kalau untuk, puas dengan hukum yang ada di Indonesia sendiri itu, saya tuh, belum cukup puas ya karena yang pertama, kenapa? Karena hukum di Indonesia itu bisa dibeli, gitu. Seperti yang kita tahu ya, jadi kayak ya sama dengan yang terjadi di, topik yang kamu bahas ini. Jadi kayak, hukum apapun yang, akan dijatuhkan yang sudah tertulis dalam undang-undang itu, bisa, kita atasi dengan, memberikan sesuatu atau apa. Jadi kayak hukum Indonesia itu kayak gimana ya, yang kayak, nggak guna sih sebenarnya, yang kayak cuma ditulis doang, tapi ya udah kalau misalnya kamu punya duit, kamu bisa beli.
hukumanmu itu. Nah, jadi kurang puas sih kalau untuk saya sendiri untuk hukum yang sudah ada. Apakah Bapak sendiri mengetahui apa itu gratifikasi? Iya, kalau gratifikasi sih saya pernah dengar ya. Gratifikasi itu suatu bentuk pemberian hadiah gitu kan kalau nggak salah ya. Pemberian terhadap sesuatu atau sesuatu jasa yang diberikan dari pihak lain ke kita dalam bentuk ucapan terima kasih mungkin ya. Jadi menurut Bapak sendiri kenapa masih banyak masyarakat ataupun perusahaan-perusahaan yang mau memberikan uang ataupun jasa pelicin ke pejabat dan juga pihak-pihak pemerintah, padahal itu pun sendiri dilarang dalam hukum? Ya, kita kembali lagi ya kan, konteks pelicin itu berarti kan ini hubungannya ke politik ya. Bisa jadi itu buat dia biar terus-menerus dimudahkan untuk berbisnis, makanya dia mencari cara supaya dia tetap panjang kontraknya terhadap pejabat tersebut, ya muncullah uang pelicin tersebut. Ya memang itu nggak baik sih sebenarnya. Nah, jadi mungkin ini lebih ke lingkungan sehari-hari. Apakah Bapak sendiri pernah menyaksikan tentang gratifikasi ini ataupun pernah menjadi pelakunya? Kalau pelakunya sih alhamdulillah enggak ya. Cuman kalau melihat ya di mana-mana sih pasti ada ya. Ya contoh kecil ya kayak kita mau ngurus perpanjangan SIM gitu kan ya, itu kan juga termasuk gratifikasi sih kalau menurut saya ya. Ya hari-hari sih pasti ada lah ya kayak gitu. Kalau menurut saya penegakan hukum terkait korupsi ini tidak maksimal ya, bukan belum, bahkan tidak maksimal ini. Ya untuk korupsi sebesar itu, masyarakat yang dirugikan sebanyak itu, hukumannya hanya 10 tahun. Itu bahkan uang yang diambil mungkin belum tentu kembali lagi ke negara gitu. Ya kalau menurut saya kedepannya harusnya bisa lebih ditegakkan lagi, karena sistem punishment untuk membuat orang jerat terhadap hal ini masih belum optimal di Indonesia gitu. Masih belum ada efek jerah bagi pelakunya. Apakah dari Kak Rudi sendiri pernah menyaksikan ataupun pernah menjadi salah satu pelaku gratifikasi ini? Oke, jadi dari gratifikasi ini ya, dari pemahamanku tadi, aku merasa aku tidak pernah menjadi pelakunya, tapi aku pernah melihat langsung, misalnya ketika proses pemilihan, entah pemilihan presiden, pemilihan bupati, gubernur, selalu ada gratifikasi ini ya. Langsung kelihatan, tidak ditutup-tutupi, terang-terangan banget ya. Jadi enggak yang kayak diam-diam, kayak serangan pajar, enggak. Ini benar-benar kelihatan, nampak banget, bukan rahasia umum lagi. Jadi menurutku masyarakat itu sebenarnya mereka itu menerimanya bukan karena mereka punya niat jahat gitu ya. Jadi misalnya menerima suap gitu untuk pemilihan dan lain-lain. Sebenarnya mereka itu nggak ada pilihan lain sih menurutku. Jadi jadi karena ketimpangan ekonominya benar-benar jompang banget antara yang kaya dan yang miskin. Jadi yang miskin ini, mereka ini nggak ada pilihan lain selain ngambil gitu. Jadi dapat uang 100.000, 200.000 misalnya, atau 300.000 hanya untuk mencoblos, memilih, itu kan bagi mereka uang yang sangat besar sekali. Sedangkan untuk orang-orang kaum menengah gitu yang penghasilannya udah puluhan juta, pasti mereka nggak ambil. Kenapa? Mereka nggak butuh. Oke, jadi menurutku hukumannya itu sangat-sangat tidak layak ya, sangat tidak puas sekali aku melihat hukumannya, karena dari berita-berita yang aku lihat dan juga dari sosial media aku lihat banyak banget koruptor itu yang dia itu di penjara atau dihukum gitu secara media kelihatannya dihukum, dikurung gitu, cuman segitu aja kita taunya, tapi ternyata ada orang-orang yang menangkapi mereka berkeliaran bebas. Jadi cuman dilihatnya cuman ini udah dikurung, ini sekian lama, padahal mereka bebas. Jadi mereka itu punya kuasa yang besar banget, jadi di dalam penjara pun mereka hidupnya masih enak. Oke teman-teman, mungkin kita dapat ambil kesimpulan dari kasus gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara yang pernah dianggap sebagai figur pemimpin yang sangat berprestasi. Namun citra tersebut runtuh saat ia terlihat dalam kasus gratifikasi yang dimana bermula dari penerimaan uang dan fasilitas yang dari pihak swasta. Baik, jadi yang bisa kami dapat pelajaran dan saran kasus ini adalah yang pertama itu jabatan adalah amanah, bukan ladang bisnis. Rita menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri, bukan melayani rakyat. Lalu budaya gratifikasi ini sistematik, praktik gratifikasi ini tidak terdiri sendiri. Ia didukung oleh budaya politik tradisional, lemahnya pengawasan dan pembiaran publik.
Pelajaran yang bisa diambil dari beberapa narasumber masyarakat sendiri, perlu diadakannya edukasi publik yang masif dan keberanian masyarakat untuk menolak serta melaporkan praktik gratifikasi, dimulai dari urusan paling sederhana seperti pengurusan surat di kantor-kantor pemerintahan. Baik, jadi pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini yaitu kampus harus menjadi tempat yang aman dan progresif untuk menanamkan nilai integritas, bukan hanya lewat seminar, tapi lewat praktik nyata dan keteladanan dosen maupun birokrasi kampus. Bahwasannya praktik gratifikasi di Indonesia bersumber dari celah budaya, politik, dan lemahnya sistem birokrasi. Mereka juga setuju bahwasannya sanksi hukum penting, tapi itu tidak cukup. Mengapa? Dikarenakan pendekatan sosial, pendidikan karakter, dan reformasi tata kelola birokrasi juga sangat krusial adanya untuk ditata kembali. Kasus Rita Widiasari hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus gratifikasi di Indonesia. Namun, ia menjadi gambaran kuat bahwa tanpa kesadaran pengawasan dan keberanian menolak budaya memberi dan menerima, maka praktik ini akan terus berulang. Oleh karena itu, dari rakyat biasa, mahasiswa, hingga intelektual, semua punya tanggung jawab moral dan sosial untuk memutus rantai gratifikasi.